Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singasari. Raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Pulau Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Pulau Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya yang mana kelanjutan dari Kerajaan Malayu. Kerajaan ini akhirnya tunduk dengan ditemukannya bukti Arca Amogapasya yang dikirim Raja Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Raja Kertanegara pulalah yang merupakan pencetus ide Cakrawala Mandala Nusantara, walau tujuannya adalah untuk membendung pengaruh Raja Kubilai Khan ke wilayah timur. Namun konsep tersebut justru menjadi inspirasi dari Sumpah Palapanya Gajah Mada, dan dewasa ini menjadi latar belakang wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prasasti Mula Malurung, sebelum menjadi Raja Singasari, Kertanegara lebih dulu diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri pada tahun 1254. Nama gelar Abhiseka yang ia pakai adalah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purosotama Wira Asta Basudewa Dipa Aniwari Wiryanindita Parakrama Murdaja Namo Tunggadewa. Namun setelah Raja Wisnuwardana wafat pada tahun Saka 1190 atau tahun 1268 Masehi, Kertanegara mempunyai tanggung jawab penuh sebagai raja di Singasari. Sebagai seorang raja, Kertanegara adalah sosok penguasa yang memiliki kemauan keras. Segala yang telah menjadi gagasan dan cita-cita harus didukung oleh seluruh bawahannya. Segala titah yang diperintahkan pada bawahan harus ditaatinya. Bagi siapa yang berani menentang perintahnya akan menanggung resiko besar, diturunkan, dimutasi, atau bahkan dilengsarkan dari jabatannya dengan secara tidak hormat. Apa yang diungkapkan di muka adalah sejalan dengan serat Pararaton. Menurut naskah tersebut, Kertanegara telah menurunkan pangkat Empu Raganata dari Rakyan Patih menjadi Rama Dayaksa karena berani menentang cita-citanya. Sementara jabatan Patih kemudian diserahkan oleh Kertanegara pada Kebu Anengah dan Panji Angragani. Nasib buruk yang dialami oleh Empu Raganata juga dialami oleh Arya Wiraraja, seorang demung yang telah berani menentang kebijaksanaan Raja Kertanegara itu dimutasikan ke Sumenep. Kedudukan Arya Wiraraja diturunkan dari pangkat demung menjadi bupati. Berpijak pada sumber serat Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama bahwa perombakan susunan kabinet di Singasari itu telah berdampak ketidakpuasan dari Kalana Bayangkara. Dipicu dari ketidakpuasan itu, Kalana Bayangkara yang menurut Kakawin Nagara Kertagama disebut Jaya Raja itu memberontak terhadap kekuasaan
Kertanegara pada tahun 1270. Selain Kalana Bayangkara atau Jaya Raja, Mahisa Rangkah, seorang tokoh yang dibenci oleh penduduk Singosari itu pula melakukan pemberontakan pada kekuasaan Kertanegara. Saat terjadinya pemberontakan, baik yang dilakukan Kalana Bayangkara maupun Mahisa Rangkah, Kertanegara masih dapat memadamkannya. Namun beberapa tahun kemudian, Kertanegara merasa kewalahan saat menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang, seorang bupati Gelang-Gelang. Nagara Kertagama, para raton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panjiwijaya Krama menyebutkan Jayakatwang adalah raja bawahan di Kadiri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singasari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut Jayakatwang pada saat memberontak masih menjabat sebagai bupati Gelang-Gelang. Setelah Singasari runtuh, baru kemudian ia menjadi raja di Kadiri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kadiri. Namun gagasan tersebut digugurkan oleh naskah Prasasti Mula Malurung. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kadiri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kadiri diperintah Kertanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Turuk Bali dan Jayakatwang. Para raton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jayakatwang menyimpan dendam karena leluhurnya yaitu Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, putra Aryawira Raja, yang menyampaikan surat dari ayahnya berisi anjuran supaya Jayakatwang segera memberontak karena saat itu Singasari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Adapun Aryawira Raja adalah mantan pejabat Singasari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Raja Kertanegara. Jayakatwang melaksanakan saran dari Aryawira Raja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Guyang menyerbu Singasari dari arah utara. Mendengar hal itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan, namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singasari dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang. Dalam serangan tak terduga itu, Kertanegara tewas di dalam istananya. Lalu, siapakah sebenarnya Jayakatwang dan Kertanegara ini? Dalam Prasasti Mula Malurung, Maharaja Tumapel Seminingrat menyebut Sri Jayakatwang sebagai menantu sekaligus kemenakannya. Sebagai menantu karena Sri Jayakatwang berpermaisuri putri Seminingrat bernama Nararya Turuk Bali, Raja Muda Gelang-Gelang sejak tahun 1255 Masehi.
sebagai kemenakan karena ibu dari Srijaya Katwang adalah adik Seminingrat. Empu Prapanca dalam Kakawin Decawarnana menulis bahwa setelah pada tahun 1222 Masehi berhasil mencungkleng Raja Kertajaya dari Istana Daha, Ranggah Rajasa alias Ken Arok mengangkat putra Kertajaya bernama Jayasabha sebagai raja di daerah Kadiri atau Panjalu yang beribu kota di Daha. Pada tahun 1258 Masehi, Jayasabha digantikan putranya bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Masehi, Sastrajaya digantikan putranya bernama Jayakatwang. Jika yang dikatakan Empu Prapanca benar adanya, maka dapat diketahui bahwa ayah Jayakatwang adalah Sastrajaya yang berkuasa di daerah Kadiri mulai tahun 1258 sampai tahun 1271 Masehi. Sastrajaya adalah putra kandung Jayasabha atau cucu langsung Raja Kertajaya. Dalam prasasti Mula Malurung disebutkan kalau ayah dari Kertanegara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam prasasti Maribong sebagai nama lain Wisnuwardana. Selain itu, prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau ibu Kertanegara bernama Waningyun yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Dalam prasasti Wurare, Kertanegara menyebut ibunya bernama Jayawardani. Kiranya nama Jayawardani ini merupakan gelar resmi dari Waningyun. Perkawinan antara Seminingrat dan Waningyun memiliki 3 anak, yaitu Nararya Murdaya, Turuk Bali, dan Nararya Cakreswara. Setelah dewasa, Cakreswara menikah dan menurunkan Cakradara atau Baginda Kertawardana yang pada masa Majapahit menjadi suami Dyah Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi. Secara garis besar, Jayakatwang adalah saudara sepupu, adik ipar sekaligus besan dengan Kertanegara. Berikut adalah gambaran silsilah keluarga Singasari. Perkawinan antara Tunggul Ametung dengan Ken Dedes menurunkan Anusapati. Sementara perkawinan Ken Dedes dengan Ken Arok menurunkan Dewi Rimbi. Artinya Anusapati dengan Dewi Rimbi adalah saudara seibu lain ayah. Anusapati menikah dengan Dewi Rimbi dan menurunkan Seminingrat atau Wisnuwardana atau Ranggawuni dan Seruni. Seminingrat atau Wisnuwardana menikah dengan Waningyun. Sementara Waningyun sendiri adalah anak dari Mahisa Wongateleng dengan Dewi Rambi. Mahisa Wongateleng adalah putra Ken Arok dan Ken Dedes. Sementara Dewi Rambi adalah putra dari Ken Arok dengan Ken Umang. Perkawinan antara Seminingrat dengan Waningyun menurunkan Murdaya atau Kertanegara, Cakreswara, dan Turuk Bali. Anak kedua dari Anusapati dengan Dewi Rimbi atau adik Seminingrat yaitu Seruni menikah dengan Sastrajaya. Sementara Sastrajaya adalah putra dari Jayasabha dan Jayasabha sendiri adalah putra dari Kertajaya, Raja Kediri yang dihancurkan oleh Ken Arok.
Perkawinan Seruni dengan Sastrajaya ini menurunkan Jaya Katwang. Nararya Murdaya atau Kertanegara menikah dengan Bajradewi dan melahirkan Tribhuwaneswari, Nahendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sementara Cakreswara, putra dari Seminingrat dan Waningyun, menurunkan Cakradara. Cakradara menikah dengan Tribhuwana Tunggadewi dan menurunkan Hayam Muruk. Putra ketiga Seminingrat dengan Waningyun, yaitu Nararya Turuk Bali, menikah dengan Jaya Katwang dan menurunkan Ardaraja. Sementara Ardaraja ini kelak menikah dengan salah satu putri dari Kertanegara. Maka dari itu Jaya Katwang disebut sebagai besan dari Raja Kertanegara. Dan berikut ini adalah silsilah dari Waningyun, istri dari Seminingrat atau Wisnuwardana, atau ibu dari Raja Kertanegara. Perkawinan antara Ken Arok dengan Ken Dedes menurunkan Mahisa Wongateleng. Sementara perkawinan antara Ken Arok dengan Ken Umang menurunkan Dewi Rambi. Mahisa Wongateleng dengan Dewi Rambi adalah saudara seayah lain ibu. Mahisa Wongateleng menikah dengan Dewi Rambi dan menurunkan putra pertama Mahisa Campaka atau Narasingamurti, putra kedua Mahisa Manengah, dan putra ketiga Waningyun. Putra pertama Mahisa Campaka atau Narasingamurti kelak menurunkan Dyah Lembutal, dan Dyah Lembutal kelak menurunkan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Putra kedua Mahisa Wongateleng dengan Dewi Rambi yang bernama Mahisa Menengah menurunkan Nararya Kirana, Raja Lamajang. Putra ketiga Mahisa Wongateleng dengan Dewi Rambi menurunkan Waningyun yang menikah dengan Seminingrat dan menurunkan Murdaya atau Kertanegara, Nararya Cakreswara, dan Nararya Turuk Bali.